Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun. Janji-janji manis yang disampaikan oleh kekuasaan hari ini yang membuat para kelompok masyarakat menutup telinga hanya menjadi janji-janji yang radikal yang akan kemudian membunuh harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Halo, kembali lagi bersama saya Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah tuduhan radikalisme yang disampaikan oleh beberapa orang kepada santri yang menutup telinga mereka ketika mendengar lagu. Kemudian kedua, ada tren baru di tengah masyarakat kita ketika mereka juga menutup telinga seperti yang dilakukan para santri. Nah, ini menjadi menarik untuk kita bicarakan di konten kali ini. Dan yang pertama, ya, ketika ada tuduhan radikalisme dari beberapa orang kepada beberapa santri ketika mereka mengantri untuk divaksin beberapa waktu yang lalu, dan di waktu yang bersamaan mereka menutup telinga mereka karena ada lagu yang dinyalakan oleh para panitia penyelenggara vaksin pada saat itu. Dan menurut keterangan dari videonya bahwa santri ini menutup telinga karena khawatir hafalan mereka hilang karena mendengarkan lagu. Nah, ini menjadi menarik untuk kita bicarakan karena ada justifikasi dari beberapa kelompok masyarakat yang menganggap bahwa perilaku yang mereka lakukan adalah perilaku yang memang sudah terpapar paham radikalisme. Nah, ini menjadi menarik menurut saya karena ada semacam kebiasaan buruk di tengah-tengah masyarakat kita. Kita seakan-akan tidak pernah move on dari kebiasaan buruk ini, yakni kita sangat tergesa-gesa untuk menuduh pihak ini, pihak A, pihak B, ini adalah pihak-pihak yang terpapar paham radikalisme. Padahal kita tidak mengintrospeksi diri kita. Kita tidak bisa menahan diri untuk menuduh kelompok A ini adalah kelompok yang radikal hanya karena kebiasaan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kebiasaan apa yang kita lakukan. Misalkan mendengarkan musik sedangkan mereka tidak mendengarkan musik. Kita langsung mengeneralisir keadaan itu. Kemudian kita menjustifikasi orang lain bahwa mereka sudah terpapar paham radikalisme. Padahal menurut saya, ya, apa yang mereka lakukan atau apa yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang langsung menjustifikasi para santri ini adalah orang yang sudah terpapar paham radikalisme, menurut saya dua hal. Yang pertama, mereka terlalu tergesa-gesa, atau kemudian kedua, mereka memang tidak paham, ya, substansi persoalan yang sedang dihadapi. Sedangkan kita tahu teman-teman semua, di dalam ajaran Islam itu memang ada beberapa mazhab, dan di beberapa mazhab itu memang mengharamkan musik, ya. Ada beberapa ulama yang kemudian menyepakati bahwa musik itu haram, dan itu bagian dari, ya, keunikan di dalam ajaran Islam, bagian dari keyakinan dari para orang yang meyakini bahwa memang musik itu adalah sesuatu hal yang tidak berfaedah. Dan kita tidak bisa kemudian menyamaratakan, ya, pemahaman kita tentang bagaimana kita menginterpretasikan keyakinan, menafsirkan, ya, setiap aktivitas ritualisme kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ini sekaligus untuk mengingatkan beberapa orang tersebut, ketika kita seakan-akan sangat tergesa-gesa untuk langsung menjustifikasi orang lain terpapar paham radikalisme, ini tidak baik untuk kondusivitas kehidupan bermasyarakat kita. Orang-orang yang seperti ini kemudian membuat keruh keadaan di tengah-tengah masyarakat kita. Padahal kita membutuhkan keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat. Antar umat beragama itu bisa hidup rukun, damai. Berbeda misalkan ketika yang dilakukan oleh para santri pada saat itu bukan hanya menutup telinga, mereka kedapatan pada saat itu membawa bom atau membawa senjata api, senjata tajam. Itu bisa langsung kita justifikasi itu adalah orang-orang terpapar paham radikalisme, dan saya pun pasti menyatakan bahwa ini orang-orang yang memang sudah radikal gitu loh. Ini kan tidak, mereka hanya menjalankan apa yang mereka yakini. Itu yang menarik di poin pertama. Kemudian di poin kedua adalah ada tren baru seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Di tengah-tengah masyarakat kita ada tren baru menutup telinga juga, tetapi yang menarik adalah menutup telinganya kelompok masyarakat ini bukan karena ada lagu dangdut atau ada lagu rock yang disetel pada saat itu. Data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada.
Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Tapi justru tutup telinga yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ini dilakukan karena mendengarkan ya janji-janji manis dari kekuasaan atau pidato janji manis yang disampaikan oleh pemimpin kita hari ini. Nah, ini menjadi menarik menurut saya untuk juga kita bicarakan ya, ketika banyak orang yang kemudian menjustifikasi bahwa tutup telinga yang dilakukan oleh santri itu adalah perilaku yang radikal. Nah, kebalikan dari itu menurut saya yang dilakukan oleh para kelompok masyarakat ini. Mereka menutup telinga mereka karena mendengar janji-janji yang radikal dari kekuasaan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena banyak sekali kemudian janji-janji yang diobral oleh pemimpin kita, oleh kekuasaan kita hari ini, kemudian jauh dari kenyataan yang terjadi di lapangan, jauh dari apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Sehingga misalkan apa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ini saya anggap wajar saja. Saya anggap ini adalah sesuatu hal yang wajar karena ini adalah klimaks dari ketidakpuasan mereka terhadap penyelenggaraan negara hari ini. Mungkin bisa jadi apa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ini dengan menutup telinga ketika mendengarkan pidato dari presiden misalkan atau dari pemerintah, dari kekuasaan hari ini adalah wujud lain dari ketidakpuasan mereka terhadap janji-janji yang disampaikan oleh pemerintah kita hari ini. Karena teman-teman semua tentunya kita bisa melihat dan kita bisa perhatikan banyak sekali janji-janji yang diobral di dalam kehidupan kita yang itu jauh dari apa yang terjadi di tengah masyarakat kita. Misalkan ya janji yang disampaikan oleh pemerintah kita untuk meningkatkan ekonomi sampai ke 7% pertumbuhan ekonomi, tetapi yang terjadi kita tumbuh hanya 5%. Ya, ditambah lagi kita menghadapi krisis ekonomi dan krisis pandemi COVID-19. Nah, kemudian ada janji-janji lainnya. Misalkan ketika Presiden Joko Widodo meminta untuk dikritik dan berjanji tidak akan memperlakukan atau membatasi daya kritis. Tetapi justru yang terjadi ada aktivitas-aktivitas yang saling membelakangi dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah kita. Misalkan, yang terbaru seperti di konten sebelumnya, ada penangkapan dari 10 orang mahasiswa di Solo. Kemudian ada penangkapan dari 1 orang warga di Blitar. Dan ada tindakan-tindakan represif ketika ada mahasiswa yang ingin menyampaikan kritik mereka kepada kekuasaan. Nah, ini kan segelintir peristiwa yang semakin menguatkan ya keyakinan kelompok masyarakat bahwa memang pemerintah kita hari ini hanya bisa mengobral janji. Ya, walaupun misalkan beberapa orang yang kemarin sempat ditangkap di Solo sudah dibebaskan, tetapi adalah apa yang dilakukan oleh penegak hukum kita, kekhawatiran saya justru berusaha untuk memang menghalangi daya kritis secara tidak langsung. Karena ingin mempengaruhi psikologi dari mahasiswa yang lainnya. Jangan sampai kemudian penangkapan itu yang walaupun kemudian dibebaskan di kemudian waktu akan mempengaruhi psikologi mahasiswa-mahasiswa yang lainnya atau minimal orang tua dari mahasiswa. Karena mahasiswa dengan orang tua ini tidak bisa kita pisahkan. Jangan sampai penangkapan itu mempengaruhi ya keberanian, mentalitas dari mahasiswa untuk memberikan kritik. Mereka nanti beranggapan bahwa jangan-jangan ketika mereka memberikan kritik kepada pemerintah hari ini, mereka juga akan ditangkap seperti teman-teman mereka yang ada di Solo. Atau misalkan ya ketika orang tua yang memiliki anak yang menjadi mahasiswa hari ini, ya ketika anaknya ingin ikut organisasi kemudian memberikan kritik kepada pemerintah, minimal orang tua mengingatkan, "Nak, kamu jangan memberikan kritik kepada kekuasaan, nanti kamu ditangkap seperti apa yang dialami oleh mahasiswa yang ada di Solo hari ini, atau yang dialami oleh warga yang ada di Blitar, atau apa yang dialami oleh seluruh mahasiswa di Indonesia hari ini." Nah, ini kan menjadi sesuatu hal yang menurut saya sangat mempengaruhi ya kebebasan dari berekspresi itu sendiri. Secara tidak langsung, aktivitas-aktivitas ini juga membayang-bayangi ya keberanian atau psikologi dari mahasiswa untuk memberikan kritik. Dan sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ini kemudian mencerminkan bahwa ada perbedaan antara ucapan dari presiden dengan aktivitas dari
aparat penegak hukum yang kemudian menghalang-halangi daya kritis. Nah, ini adalah janji-janji dari Presiden Joko Widodo, dan masih banyak lagi janji-janji yang lainnya. Misalkan saya sebutkan lagi, ketika Presiden Joko Widodo berjanji untuk kemudian memberantas korupsi, tetapi melalui revisi Undang-Undang KPK, kemudian KPK dilemahkan hari ini, ya, ada 57 pegawai KPK yang kemudian diberhentikan. Padahal 57 pegawai KPK ada beberapa orang yang kemudian sedang menangani kasus-kasus besar. Tetapi bukan korupsinya yang diberantas justru pegawai KPK-nya. Nah, ini kan sesuatu hal yang sangat bertolak belakang ya dengan apa yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian selanjutnya, ya, Presiden Joko Widodo berjanji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, ya, pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Sebut saja misalkan ketika hari ini tepat di bulan September ada kasus Tanjung Priok yang sampai hari ini selalu mengiang-ngiang di ingatan kita. Ada puluhan orang kemudian dibunuh, ya, hanya karena adanya arogansi dari kekuasaan. Tetapi janji Presiden Joko Widodo untuk melakukan investigasi terhadap kasus tersebut sampai hari ini tidak terrealisasi, ya. Kemudian meninggalnya Munir misalkan sampai hari ini tidak diinvestigasi, tidak dicari tahu, ya. Dan yang terbaru misalkan meninggalnya KPPS yang 500 lebih orang itu tidak ada investigasi yang jelas. Nah, ini kan menurut saya sesuatu hal yang memang semakin menguatkan publik bahwa memang ya kekuasaan kita hanya bisa memberikan janji, mengobral janji, memberikan janji-janji manis, tetapi yang dirasakan oleh rakyat adalah kepahitan. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan ya apa yang dilakukan oleh warga beberapa kelompok masyarakat, menutup telinga mereka ketika mendengarkan pemerintah hari ini berpidato atau memberikan janji. Ini adalah bentuk lain dari ketidakpuasan mereka terhadap janji manis yang disampaikan oleh pemerintah kita hari ini. Karena menurut saya beberapa janji ini akan kemudian menjadi janji-janji yang sangat radikal ketika tidak benar-benar mampu direalisasikan oleh kekuasaan hari ini, hanya menjadi pemanis di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian janji-janji ini hanya menjadi pemanis di dalam kehidupan mereka, dan rakyat kemudian semakin tidak puas, rakyat semakin tidak percaya, rakyat kemudian merasa bahwa memang kekuasaan hari ini ya tidak cukup mampu untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Sehingga menurut saya tuduhan radikalisme yang dituduhkan kepada beberapa santri kemarin ini adalah tuduhan yang menurut saya sangat tidak beralasan. Dan ini sekaligus memberikan kritik kepada pemerintah bahwa pemerintah hari ini harus menyampaikan kepada publik agar kemudian tidak tergesa-gesa ya, atau tidak tergesa-gesa saling menuduh radikal. Padahal untuk menuduh radikal itu harus punya standar baku. Apa sih standar orang itu bisa dikatakan terpapar paham radikalisme? Apakah hanya karena mereka menjalankan keyakinan mereka, tetapi keyakinan mereka itu tidak sesuai dengan kebiasaan kita, kemudian kita tuduh sebagai paham yang radikal? Kan tidak seperti itu di dalam bernegara, tidak seperti itu di dalam bermasyarakat. Kemudian ya jangan sampai ya janji-janji manis yang disampaikan oleh kekuasaan hari ini yang membuat para kelompok masyarakat menutup telinga hanya menjadi janji-janji yang radikal yang akan kemudian membunuh harapan dari seluruh rakyat Indonesia.